Hai hai hai, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar bersama kembali dengan materi bagian-bagian pada buku. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Mari kita belajar bersama. Nah, anak-anak hebat, bagian-bagian pada buku. Buku memiliki banyak bagian. Bagian-bagian buku dapat kita amati mulai dari sampul depan hingga sampul bagian belakang. Setiap bagian buku memiliki fungsi masing-masing yang menunjang penyusunan buku. Nah, coba kalian perhatikan buku yang ada di sekitar kalian. Yang pertama, kalian akan melihat sampul buku. Sampul buku adalah bagian pertama yang bakal kalian lihat sebelum kalian melihat isi dari buku tersebut. Berikutnya adalah bagian depan buku. Di bagian depan buku, kalian dapat melihat adanya judul, ilustrasi, nama penulis buku, dan punggung buku yang tepatnya ada di bagian tengah buku antara bagian depan dan bagian belakang. Dia berada di tengah-tengah. Selanjutnya adalah bagian belakang buku. Di bagian belakang buku biasanya terdapat sinopsis buku dan kode batang buku. Terakhir ada bagian dalam buku. Di dalam buku selain berisi tentang isi buku, berisi juga tentang halaman, yaitu halaman hak cipta, halaman daftar isi, dan halaman penutup buku. Setelah kalian mengetahui bagian buku, mari kita belajar tentang proses membuat buku. Proses membuat sebuah buku yang pertama adalah dimulai dengan ide. Setelah menemukan sebuah ide, maka penulis menulis naskah. Setelah naskah diketik oleh seorang penulis, maka naskah dicek oleh editor. Kemudian setelah dicek oleh editor, maka naskah tersebut dikirim ke penerbit. Kemudian naskah yang dikirim ke penerbit ada dua kemungkinan. Apakah naskah dari penulis diterima atau ditolak? Jika naskah penulis diterima, maka tahapan selanjutnya adalah ilustrator. Nah, tugas ilustrator biasanya mendesain atau membuat sebuah ilustrasi atau gambar. Setelah dari tahapan ilustrator, maka tahapan berikutnya adalah desain grafis. Nah, desain grafis merupakan sebuah pekerjaan yang menciptakan ilustrasi atau gambar untuk penerbit maupun media cetak dan elektronik. Seorang grafik desain bertanggung jawab atas tampilan pada buku tersebut. Tahapan selanjutnya adalah tahapan yang paling penting, yaitu penerbit. Penerbit memegang peranan sangat penting dalam pengembangan dan penyebaran sebuah buku. Penerbit juga mengambil keputusan utama dalam proses produksi, mengawasi semua tahapan, mulai dari pemilihan konsep hingga pendistribusian buku tersebut. Setelah dari penerbit, maka akan dilanjutkan ke percetakan buku. Nah, percetakan buku merupakan tempat usaha untuk mencetak buku dan atau yang lebih dikenal memperbanyak buku-buku tersebut. Setelah buku digandakan atau diperbanyak oleh percetakan, maka tahapan terakhir adalah pendistribusian buku ke toko-toko buku. Nah, pendistribusian inilah yang memudahkan kita untuk membeli buku yang kita inginkan di toko buku terdekat tempat tinggal kalian. Kita sudah belajar banyak sekali hari ini ya. Belajar bagian buku, proses membuat buku, dan terakhir kita akan belajar jenis buku. Nah, anak-anak, buku terbagi menjadi dua jenis. Ada buku fiksi dan juga ada buku non-fiksi. Nah, buku fiksi yaitu buku berisi cerita rekaan atau hayalan atau tidak berdasarkan kenyataan. Sedangkan buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau disusun berdasarkan fakta. Contoh buku yang termaksud fiksi adalah cerpen, novel, komik,
atau cergam atau cerita bergambar. Berikutnya, contoh buku non-fiksi adalah karya ilmiah, laporan, buku pelajaran, biografi, skripsi, artikel, dan puisi. Sekian penjelasan dari Ibu tentang materi bagian-bagian pada buku, proses membuat buku, dan jenis buku. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa, bye!